wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahalla bika wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim minasyahidin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para ulama, para tokoh, para asatidz, seluruh tamu undangan, wabil khusus keluarga besar kedua mempelai, terkhusus teristimewa kepada kedua calon pengantin yang insya Allah sebentar lagi akan mengucapkan janji suci yang dalam Al-Quran disebut dengan Misaqun Ghalidh, janji suci sekaligus janji yang sangat berat. Ibadah Allah, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, pertama kita puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayang, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat ini kita dihimpun oleh Allah dalam satu haflah yang mubarakah, dalam satu majlis yang agung, majlis yang suci, majlis yang barokah, yaitu majlis walimatul nikah, walimatul arus. Moga-moga ini menjadi sababiah, wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan semua urusan kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa ditetapkan kepada paduka alam habibana wa nabiyana al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in tabi'at. Moga-moga kepada kita sekalian yang senantiasa belajar istiqomah menghidupkan sunnahnya. Amin. Ibadah Allah, hadirin yang dirahmati Allah, dari haflah yang mubarakah ini, dari majlis yang agung, majlis yang suci, dari dalam lubuk hati kita masing-masing yang paling dalam, disertai dengan rendah hati, rendah diri, tanpa basa-basi. Sesungguhnya kita sekalian berharap hanya ridho dan rahmat Allah saja. Ridho dan rahmat Allah saja. Apakah ridho itu ada dalam sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, muamalah, muasyarat kita? Tidak ada satu makhluk pun yang tahu di mana letak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah bagi tahu kepada kita bahwa ridho dan rahmat Allah ada dalam amal-amal kebaikan, yakni amal-amal sunnah. Wala tahqironna minal ma'ruf syai'ah. Jangan kamu menganggap sepele terhadap sesuatu yang sifatnya ma'ruf, karena sesuatu yang sepele bisa membawamu ke surga. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang sepele bisa membawamu ke nerakanya. Na'udzubillah. Moga-moga kita sekalian senantiasa diistiqomahkan dan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda didik rohani dan adinda aliyah yang dirahmati Allah, sebelumnya kita doa sebagaimana yang Nabi doakan kepada para sahabat. Pada sahabat dengan doa barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Mudah-mudahan hari ini, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi akad pernikahan ini dan menjadikan rumah tangga nanti rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adinda yang tercinta, adinda didik rohani dan aliyah, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang penuh sakral buat adinda berdua. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ini adalah kenikmatan karunia yang agung, dan kenikmatan ini yang Allah berikan kepada para anbiya alaihissalam dan wal mursalin. Maka kita harus penuh dengan keikhlasan hati, bahwa ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya berniat untuk melangsungkan pernikahan,
untuk bersatu padu melalui pintu pernikahan malah putus di tengah jalan. Apa sebabnya? Tidak jodoh. Sedangkan Adinda Didik Rohani dan Adinda Alia ini namanya sudah terpatri di Lauh Mahfuz secara tertib bahwa hari ini adalah hari bersejarah, kalian berdua akan mengarungi bahtera rumah tangga. Maka itu banyak hal yang perlu kita perhatikan, yaitu setelah sebentar kita akad nikah maka akan muncul sejumlah tanggung jawab, hak dan kewajiban. Maka yang disebut dengan tanggung jawab lahir batin dikemas dalam agama, yaitu tanggung jawab agama. Jadi tanggung jawab agama ini iman, ilmu, sandang pangan, papan, transportasi. Mengapa di akad nikah diadakan khotbah nikah? Maksudnya bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, kedua mempelai punya iman yang kuat, sehingga mengarungi bahtera rumah tangga aman-aman saja. Andai kata ada masalah, itu namanya dekorasi rumah tangga. Seorang ustadz mendakwakan agama, ada yang hina, ada yang caci, ada yang nggak suka, itu namanya dekorasinya dakwah. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini dengan dorongan doa, ridho dari orang tua kita, doa dari pengunjung jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Adinda menjalani rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa iman itu penting? Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah, hai saudara, hai suami, hai laki-laki, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Maka kita jaga, bagaimana caranya? Dengan cara takwa kepada Allah. Wa may yattaqillahu yaj'al makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah kholisan mukhlison, dengan kesungguhan hati, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan Allah kasih rezeki tidak disangka-sangka. Ini penting, jaga diri kita, ahli keluarga dari api neraka. Karena hidup kita nggak lama, 60-70 tahun, maka ini kesempatan buat kita ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan bitadbir, al-khaliq bitakbir. Manusia punya rencana apa saja, tapi Allah yang menentukan. Setingginya cita-cita manusia tidak bisa mendobrak pintu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kita bisa menjalankan salah satu sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan istiqomah. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah iman dan ilmu. Bukan saja harta, bukan saja sandang pangan yang kita persiapkan, tapi masalah ilmu. Kita bagi kepada istri kita sehingga istri kita paham bagaimana cara hidup yang baik, sehingga akan terjalin kasih sayang, akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harus saling percaya, harus saling berbagi, bermusyawarah. Inilah jalan yang terpenting buat kita. Karena kita tidak akan mendapat kebahagiaan, tidak akan mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga kalau dalam rumah tangga selalu ada pertengkaran. Dalam rumah tangga suka ada tipu-tipu muslihat, suka ada tidak kejujuran, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang hancur, yang rusak. Tapi dalam rumah tangga, untuk mendapatkan kebahagiaan, kalau dalam rumah ada sholat, maka adidah untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat, maka jaga sholat kita. Sholat kita ini penting. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum bi qiraatul Quran, bi sholati wa qiraatul Quran. Jadi terangilah rumahmu dengan sholat-sholat, baik itu sholat berjamaah, sholat-sholat nafil dan sebagainya. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Bersama-sama musyawarah bagaimana supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting saling percaya dan jangan sampai kita putus hubungan dengan saudara-saudara kita, terutama orang tua kita. Ini orang tua kita adalah salah satu cara bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ridho Allahu ridho walidain. Ridhonya Allah ini tergantung ridhonya
Allah Subhanahu orang tua. Dan suhtullah suhtul walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Tapi namun setelah nikah ditambah ya. Ridho Allah, ridho zaujah. Suhtullah, suhtul zaujah. Jadi ridhonya suami, ridhonya Allah tergantung ridhonya suami. Dibenci murkanya Allah tergantung murkanya suami. Maka untuk Adinda Aliyah, bagaimana mencari ridho kepada suami, dan suami harus memperhatikan apa yang perlu dikerjakan oleh istri, apa yang diperbuat, jangan tutur kata, jauhkan narasi-narasi yang tidak baik, kemudian selalu timbulkan rasa kasih sayang. Minta doa kepada orang tua terus, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita kerjakan terkhusus kepada kedua mempelai ini, kita mendapatkan kebarokahan fid dunya wal akhirah. Barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.